Langkah-langkah penelitian metode kualitatif. Yang pertama, pengumpulan data. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, dan bukan berupa angka, hitung-hitungan. Data dikumpulkan bila mana arah dan tujuan penelitian sudah jelas, dan juga bila sumber daya yaitu informan atau partisipan sudah diinvestigasi, dihubungkan serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk dapat terlibat secara langsung dalam penelitian, para partisipan harus sudah dihubungi, baik melalui surat permohonan resmi, lewat telepon, atau melalui email bagi mereka yang biasanya dengan internet. Kerelaan mereka juga dibuktikan dengan kesediaannya menandatangani surat persetujuan atau yang disebut consent form. Menurut Patton tahun 2002, penyajian 3 jenis data. Yang pertama, data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan menggunakan pertanyaan open-ended. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Yang kedua, data yang diperoleh melalui pengamatan. Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, perbincangan, interaksi interpersonal, dan lain-lain. Yang ketiga, dokumen. Dokumen berupa material yang tertulis, yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Jadi, data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara, seperti wawancara, observasi, dokumen. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti pengumpulan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Dan data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorientasi. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari observasi. Peneliti hanya dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah, atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung di tempat aslinya. Tanpa pengalaman langsung, peneliti akan kehilangan rasa alami dan makna aslinya, sehingga akan mengajukan pertanyaan yang salah. Dengan mengalami langsung, peneliti akan menangkap konteks di mana orang berinteraksi. Peneliti akan mendapat gambaran yang menyeluruh dan komprehensif. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarkannya sealamiah mungkin. Yang ketiga, sampel. Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposif, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sampel yang jumlah
banyak tidak akan punya arti jika tidak berkualitas atau informasinya tidak kredibel. Sampel juga harus sesuai dengan konteks. Jadi random sampling tidak cocok untuk penelitian yang menekankan ke dalam informasi. Aspek kedalaman yang ditekankan dalam metode kualitatif dan jumlah sampel yang banyak sangat mustahil untuk mencapai kedalaman. Jadi, syarat utama adalah kredibel dan informatif. Sampel yang banyak hanya akan menyebabkan informasi tumpang tindih. Patokan umum untuk sampel. Yang pertama, jumlahnya kecil. Karena dengan jumlah kecil, peneliti akan mampu mengumpulkan data yang mendalam. Yang kedua, jumlahnya bisa bervariasi dari 1 hingga 40. Tetapi karena penekanannya pada informasi yang rinci dan kaya, maka jumlah yang besar akan menjadi masalah karena akan terjadi pengulangan informasi. Yang ketiga, sampel yang banyak biasanya hanya memberikan informasi yang redundan. Logika dari sampel yang kecil seringkali salah dimengerti. Sampel jumlah kecil diasosiasikan dengan kurang kredibel. Sebenarnya, purposeful sampling harus ditentukan sesuai maksud dan rasional dari penelitian, seperti apakah strategi pengambilan sampel cocok dengan maksud studi atau tidak. Jumlah sampel harus ditentukan sesuai dengan konteks. Random sampling tidak mungkin menjangkau in-depth analysis, tapi purposive sampling sangat mungkin.